Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan dengan saya sendiri Erika Fitriana. Di sini saya akan membawakan materi mengenai permohonan pengurangan, pembatalan serta penghapusan sanksi administrasi pajak. Dan nanti akan ada rekan-rekan saya juga yang akan menjelaskan beberapa materi terkait lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas topik ini terlebih dahulu. Jadi, poin dari pengertian sanksi administrasi pajak sendiri adalah denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Salah satunya seperti keterlambatan dalam pelaporan SPT, kurang bayar pajak, atau pelanggaran lainnya. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai permohonan pengurangan sanksi pajak administrasi. Nah, yang kedua ada permohonan pembatalan sanksi administrasi. Nah, di sini untuk permohonan pengurangan sanksi administrasi sendiri ada beberapa tahapan, yaitu dasar hukumnya seperti apa, syarat pengajuannya bagaimana, serta prosedur pengajuannya harus seperti apa. Nah, di sini ada permohonan pembatalan sanksi administrasi pajak adalah penghapusan denda atau bunga yang dikenakan akibat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh otoritas pajak atau sistem perpajakan. Nah, baik, selanjutnya nanti akan ada bab selanjutnya, yaitu mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Haryani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu bab 11 tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menguji keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat jenis-jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin dilakukan secara berkala terhadap wajib pajak tertentu. Yang kedua, pemeriksaan khusus dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pelaporan pajaknya. Yang ketiga, pemeriksaan lapangan dilakukan langsung di tempat usaha dan lokasi yang terkait. Yang keempat, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor pajak dengan memeriksa dokumen yang dikirim oleh wajib pajak. Alur pemeriksaan pajak yang pertama yaitu penerbitan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Yang kedua, pengumpulan data dan dokumen. Yang ketiga, analisis dan pemeriksaan data. Yang keempat, pembahasan hasil pemeriksaan. Yang kelima, penyusunan berita acara pemeriksaan. Yang keenam, penyampaian surat ketetapan pajak. Berikutnya, pembahasan hasil pemeriksaan. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan hasil pemeriksaan jika terdapat beberapa pendapat dengan pemeriksa pajak. Proses ini bertujuan mencapai kesepakatan mengenai dasar hukum koreksi yang belum disepakati. Berikutnya yaitu pengajuan tim quality assurance atau QA. Dalam pemeriksaan pajak berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh DJP. Penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atau BAHP, berita acara ini menjadi dokumen resmi yang berisi seluruh temuan pemeriksaan keputusan akhir serta langkah-langkah yang akan diambil seperti pembayaran pajak, ditambah atau pengambilan pajak lebih bayar. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esti Marlina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya partner saya jelaskan, yaitu bab 12 tentang upaya hukum dalam perpajakan. Yang pertama, keberatan.
Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dari DJP secara tertulis dalam waktu 3 bulan setelah penerimaan surat. Keberatan harus mencantumkan alasan yang jelas dan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan dalam waktu 12 bulan setelah menerima surat. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Apricesa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kesimpulan materi mengenai permohonan pengurangan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administrasi. Permohonan pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi terdiri dari 6. Pertama, sanksi administrasi pajak dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Kedua, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan apabila dirasa sanksi tersebut tidak sesuai ketentuan, terjadi karena kesalahan, dan bukan karena kesalahan pajak itu sendiri. 3. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara tulisan dengan alasan dan dokumen pendukung yang jelas dan logis. 4. Jenis permohonan dapat diajukan adalah pengurangan sanksi, pembatalan sanksi, dan penghapusan sanksi. 5. Pengaju harus memenuhi persyaratan administrasi dan prosedural termasuk batas waktu pengajuan. 6. Keputusan atas permohonan bersifat final, namun wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum lainnya bila dirasa tidak sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya ada materi pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Wajib pajak berhak mengetahui surat perintah, identitas, dan tujuan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dapat berupa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya. Kesimpulan dari pemeriksaan dan penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang cukup kuat bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan seperti yang pertama tidak menyampaikan SPT, yang kedua menyampaikan SPT-nya tidak benar, yang selanjutnya tidak menyetor pajak yang dipungut atau dipotong. Penyidik pajak berasal dari pegawai DJP yang diberi wewenang khusus dan proses penyidikan dilakukan sesuai KUHP serta dilaporkan kepada Jaksa Agung melalui polisi. Untuk keperluan penyidikan, penyidik dapat melakukan yang pertama pemanggilan, yang kedua penggeledahan, yang ketiga penyitaan, yang terakhir ada pemeriksaan saksi atau tersangka. Selanjutnya ada kesimpulan dari upaya hukum dalam perpajakan. Pertama ada upaya hukum. Upaya hukum adalah hak wajib pajak untuk menolak atau tidak setuju atas ketetapan pajak atau keputusan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak antara lain yaitu keberatan diajukan kepada DJP atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Selanjutnya harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya ketetapan. Selanjutnya DJP wajib memberikan keputusan keberatan dalam waktu 12 bulan. Yang selanjutnya ada banding, yaitu diajukan kepada pengadilan pajak jika wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan DJP. Selanjutnya diajukan dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih.